Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu, Pace Ebeni. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ditetapkan sebagai hari raya dalam Gereja Katolik pada tanggal 11 Desember tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11 dalam ensiklik Quas Primas. Melalui ensiklik Quas Primas, Paus Pius ke-11 ingin menunjukkan bahwa Yesus lebih tinggi dan berkuasa atas segala kekuatan di dunia. Yesus yang menentukan penghakiman atas segala makhluk yang ada di dunia. Karena itu ia layak diberi gelar sebagai Raja Semesta Alam. Pada awalnya, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini dirayakan pada hari Minggu terakhir di bulan Oktober menjelang Hari Raya Semua Orang Kudus. Tetapi sejak tahun 1970, perayaan ini diubah ke hari Minggu ke-33 atau 34 menjelang hari Minggu Advent pertama. Perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang kita rayakan pada hari ini sebagai tanda penutup tahun liturgi dalam Gereja Katolik. Dan minggu depan kita akan memasuki tahun liturgi yang baru, yaitu tahun C. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus adalah Raja. Karena Allah Bapa telah mengurapinya sebagai Imam Abadi dan Raja Alam Semesta. Kerajaan yang diberikan kepada Yesus adalah kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan. Suatu kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat. Kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Gereja mengimani bahwa kepadanya diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai Raja. Dan Dia adalah Alfa dan Omega, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang tetap ada, yang Maha Kuasa. Inilah yang digambarkan dalam bacaan pertama dan kedua dari kitab Daniel dan Wahyu. Dalam penginjil Yohanes, kita mendengar soal Raja menjadi tema utama dalam pemeriksaan oleh Pilatus terhadap Yesus di ruang pengadilan. Dalam pemeriksaan itu, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Raja orang Yahudi?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Pilatus sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi persoalan antara orang-orang Yahudi dan Yesus. Ia tahu bahwa ada tuduhan terhadap Yesus bahwa ia menyatakan dirinya sebagai Raja orang Yahudi. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Pilatus sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi persoalan antara orang-orang Yahudi dan Yesus. Ia tahu bahwa ada tuduhan terhadap Yesus bahwa ia menyatakan dirinya sebagai Raja orang Yahudi. Pertanyaan ini muncul dalam diri Pilatus karena dalam pikiran Pilatus, Yesus adalah Raja dalam arti politis. Jawaban yang diberikan oleh Yesus tentang apakah Dia adalah Raja di satu sisi menjawab pertanyaan Pilatus bahwa Dia adalah Raja orang Yahudi. Di lain sisi mengoreksi apa yang ada di pikiran Pilatus bahwa Yesus adalah Raja dalam arti politis. Yesus menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia betul seorang Raja, tetapi bukan Raja seperti yang dipikirkan oleh Pilatus. Yang membuat Yesus berbeda dari Raja yang dimaksud oleh Pilatus adalah kerajaannya bukan dari dunia ini, melainkan dari Allah. Kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah memerintah dan umat Allah melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mendengar jawaban yang telah diberikan oleh Yesus, Pilatus akhirnya bertanya untuk yang kedua kalinya kepada Yesus demikian, "Jadi engkau adalah Raja?" Dalam pertanyaan ini, kita lihat bahwa kata Raja tidak lagi dihubungkan dengan orang Yahudi. Mendengar pertanyaan ini, Yesus memberikan jawaban dengan menegaskan bahwa Dia adalah Raja orang Yahudi. Yesus memberikan jawaban bahwa Dia adalah Raja, tetapi bukan Raja yang menguasai, mengatur, dan berperang, melainkan Dia adalah Raja yang datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yang diwartakannya adalah kebenaran yang dilihat
dan didengar dari Bapanya sendiri. Mendengar jawaban ini, Pilatus hanya bisa bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata kebenaran dalam arti Alkitabiah mengandung arti kesetiaan yang kuat dari Allah. Dan dalam bahasa Ibrani, kata ini mengandung arti yang sama dengan kata amin, yang berarti teguh, kuat, abadi, dan benar. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Tidak ada di antara kita yang mengklaim dirinya memiliki kebenaran, melainkan kebenaran itulah yang memiliki diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui pewahyuan diri Yesus sebagai Raja, kita diundang untuk membuka diri terhadap Dia melalui kehidupan dan pribadinya yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Yesus adalah Raja, tetapi Dia bukan Raja seperti yang lain. Dia adalah Raja yang melayani, yang tidak memiliki hukum lain selain hukum cinta kasih. Dia pun tidak memiliki tata pengadilan lain selain suara hati atau hati nurani. Yesus yang adalah Raja semesta alam justru menampilkan dirinya sebagai pribadi yang sederhana, yang tidak nampak seperti Raja Agung. Ia rela meninggalkan keagungannya untuk menjadi sama seperti kita manusia. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mau memberikan diri untuk dituntun dan dibimbing oleh Yesus Sang Raja. Kita justru berjalan dalam keinginan kita sendiri, sehingga seringkali kita kurang mampu untuk melakukan nilai-nilai kebenaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui perayaan Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini, mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita kembali menjadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita dengan mau dituntun dan dibimbing olehnya, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita mampu menjadi pribadi seperti Yesus yang mau melayani sesama kita, menjadi rendah hati, sederhana, dan hidup dalam nilai-nilai kebenaran Allah, yakni cinta kasih. Amin.